Lo semua lagi dengerin podcast Lo semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja. Semoga sudah terbebas dari COVID ya. Masih ada nggak sih COVID itu? Itu aplikasi yang Peduli Lindungi itu udah hampir nggak pernah digunakan lagi ya. Gue udah dapet sih tuh invitation booster kedua tapi kayak I don't care lah. Udah balik lagi ke kehidupan nyata, udah mulai normal ritmenya. Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak kasus-kasus, nggak tahu ya, kayaknya anak-anak sekarang cacir, gue tuh berusaha mau menghilangkan kata-kata anak-anak sekarang karena gue udah bukan bagian dari itu, tapi keluar terus. Kayaknya banyak yang nggak bisa menghandle emosi historinya sama mantannya apa gimana ya gitu. Gue agak bingung sih kenapa kayak gitu. Oke. Dukcapil DKI Jakarta klaim masih bisa tampung pendatang baru. Gokil. Mau sempit kayak apa? Gue rasa Jakarta akan berhenti menampung penduduk baru kalau jalannya udah nyamping semua. Sempitan aja. 36.000 sampai 40.000 pendatang baru di ibu kota pasca lebaran. Sebanyak 3.000 orang diantaranya pendatang non permanen. Alasan pulang kampung ke halaman masing-masing. Anjir, aneh banget. Udah padat gini juga. Gue nggak ngerti sih, tapi emang ya mungkin gini kali ya. Optimis aja semua akan terurai pada waktunya gitu. Kayak Jakarta ya, paling ujung Jakarta nggak macet tuh pada saat kota ini udah ditinggal ya, atau tenggelam. Ya ampun. Oh ini juga keren ya, ada berita. Pelaku penembakan kantor MUI pernah kirim surat saya akan tembak penguasa terjadi serangan penembakan di kantor pusat MUI. Siapa lagi yang mau nyerang MUI? You know, berita-berita kayak gini tuh gue tuh selalu ngerasa kayaknya ini di set ya. Kenapa pengen ke MUI? Saya cari sertifikat halal nggak keluar-keluar. Itu tiba-tiba udah mati kan gitu. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penyerangan dengan senjata api yang dilakukan oleh orang tidak dikenal ini. Khalil Nafis, selaku ketua MUI di bidang dakwah, mengatakan bahwa terduga pelaku sempat berapa kali mengirim surat yang berisi ancaman pembunuhan sebelumnya. Akan saya cari senjata api dan saya akan tembak penguasa. Demikian bunyi penggalan surat yang ditulis dan dikirim ke kantor MUI sebelum kejadian. Ya ini dia kenapa serangan teroris suka nggak terwujud ya. Karena dia udah ngirim surat duluan sebelum dia nembak. Mesti kalau emang dia pengen mencapai target, mesti jangan bilang-bilang sih. Yang pertama tuh itu. Jangan bilang-bilang, tahu sasaran tembak di mana, terus ditembak. Jangan kirim surat dulu. Kalau kirim surat mah, semua orang juga tahu jadinya. Orang tuh emang harus tahu tujuannya mau kemana dan gimana cara mencapai tujuan itu. Jangan bikin jalur yang enggak capek lah goalnya. Oke. Berikutnya, pengemis di Bogor kedapatan simpan cek 1,35 miliar dan STNK motor CBR 150. Gokil. Dinsos Bogor lakukan razia setelah lebaran. Seorang pengemis yang berhasil terjaring razia di kota Bogor mendapatkan memiliki uang tunai jutaan rupiah. STNK selebar cek. Ya, cek tersebut berat 1,3 miliar. Berhasil jaring pengemis dengan fantastis di Bogor. Emang gini loh, Indonesia tuh sebetulnya emang negara kaya banget. Karena pengemis aja bisa ngantongin 1,3 M. Dan ini tuh kayak, kenapa orang-orang ini tuh kasus udah lama banget ya, banyak banget kayak pengemis, oh ternyata rumahnya gede banget, oh pengemis di perempatan ini ternyata di drop pakai mobil mewah. Itu banyak banget gitu. Menurut gua pengemis-pengemis ini harusnya menang Oscar karena belaga miskin. Dan kayak kenapa jadi orang-orang yang ini kalau mau joke politik nih. Kenapa jadi orang-orang yang bersih dan kerja keras di jalur profesional yang wajib bayar pajak sementara pengemis-pengemis ini enggak? Basi tapi jok-jok gitu mah gampang. Menurut gue yang menarik tuh angle joke tuh kayak anjing dia bisa 1,3 M tapi nggak banyak bacot tuh gimana ceritanya ya? Kita baru punya duit 50 juta di STNK, di ATM aja belagunya setengah mati. Ini 1,3. Emang diam itu emas memang. Kayak pengemis ini nih. Apalagi kalau belaga buntung juga gue gak kaget. Gokil. Berdasarkan pantauan tim redaksi USS Fit, motor dijual dengan harga pasaran mulai sekitar 35 juta, hingga 41,08. Gokil.
Namun keaslian cek senilai 1,35 miliar pengemis di Bogor masih akan dipastikan lagi ke pihak bank. Begitupun dengan kepemilikan STNK yang dibawa oleh Tini. Ya. By the way, gue baru denger Vice bangkrut ya. Itulah kalau bisnis sok keren-kerenan tidak merupakan refleksi masyarakatnya. Dia juga kaget kali, anjir Indonesia ternyata yang hipster sama yang di bawah tuh beda jauh banget ya. Semua orang pengen gayanya kayak Oza, padahal Oza tuh cuma kecil banget lah. Lebih banyak kayak Apos menurut gua aslinya orang-orang itu. Ya. Tapi Apos pun juga percayalah dalam kehidupan nyata, dalam tatanan masyarakat Indonesia, seperti Aposnya itu termasuk kelas atas loh. Jadi ada yang jauh lebih belakang lagi ada. Seperti orang-orang yang tadi umur 17 tahun hamil terus nembak pakai pistol angin itu lebih bawah lagi. Oke. Ilmuwan sukses bikin robot logam cair yang bisa berubah bentuk seperti film Terminator. Sebelum gua bahas ini lebih lanjut, gua harus kasih tahu film Terminator. Adik-adik di sini tahu padahal. Terminator 2 tuh menurut gua salah satu film paling fenomenal karena zaman itu kayaknya Windows saja belum ada tapi mereka bisa bikin motion effect yang kayak gitu dan itu luar biasa. Anak-anak sekarang mana tahu gitu keistimewaan. Anak-anak sekarang mana tahu. Dia cuma ngeliat kayak ini mah bagusan filter TikTok dong efeknya. Tapi zaman itu luar biasa sekali bikinnya. Para ilmuwan telah berhasil menciptakan robot yang mampu berubah bentuk dari padat menjadi cair lalu beri padat lagi. Robot itu melakukan berbagai gerakan dari melompat, memanjat hingga meleleh diri untuk keluar dari sangkar. Gokil. Tinggal aku sekilas mengingatkan kita pada robot T-1000. Ini pasti yang nulis udah tua banget ya. Ini sumur-sumur gue nih nulis. Dalam waralaba film Terminator, waralaba franchise. I'm telling you man, mereka tuh akan menggantikan kita. Ini yang gue bingung ya sama orang-orang. Orang-orang tuh takut pekerjaannya diambil oleh AI. Tapi tiap hari kerjaannya ChatGPT sama AI Illustrator. Lu tahu gak sih kalau itu tuh yang bikin AI pinter? Lu tahu gak sih lu tuh lagi sedang memintarkan AI itu? Lu nggak mau sekalian bunuh diri aja biar cepet. Karena lu akan tergantikan. Anjing lu ngapain itu gue nggak paham sih. Ngechat gitu. Lu pikir itu lucu ya? Itu nggak lucu men. Itu tuh menyeramkan. Lu kayak lagi ngasuh Hitler. Enggak kan bayi dia masih baik-baik aja. Nanti setelah ada 2 juta input yang dia terima. Wah. Gue yakin penciptanya aja digantung. Wah.